Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Marta dari kelas B1 dengan NIM 18210076. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai kegiatan-kegiatan KKN yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, khususnya berada di wilayah Kampung Tangkil RT 01 RW 07 di masa pandemi saat ini. Saat ini masih berada di masa pandemi, di mana beberapa kegiatan dilaksanakan dengan keterbatasan ruang lingkup dan waktu. Begitu juga dengan KKN ini yang kita akan laksanakan di masa pandemi, namun kita akan melaksanakannya dengan menggunakan prokes yang baik sesuai dengan aturan pemerintah. Dengan begitu, di lingkungan sekitar saya melihat banyak sekali siswa yang mengalami rasa jenuh dan bosan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Dengan adanya KKN ini, saya berharap semoga bisa membantu siswa dan orang tua sebagai peran pembimbing anaknya di rumah untuk tetap menjaga motivasi belajar siswa saat melaksanakan pembelajaran daringnya di rumahnya masing-masing. Sebelum terjun ke lapangan, saya akan memberikan beberapa tips yang baik untuk dicoba saat pembelajaran daring. Mari kita simak beberapa tips sebagai berikut. Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga motivasi belajar? Yang pertama, carilah tempat yang sunyi dan nyaman untuk belajar. Carilah tempat belajar yang nyaman, sunyi, dengan ventilasi udara dan intensitas cahaya yang baik. Usahakan hindari belajar di tempat tidur, apalagi sambil tiduran, karena yang ada bukannya belajar, tapi malah ketiduran terlalu nyaman di tempat tidur. Nah, jangan sampai seperti ini ya, ketiduran saat belajar. Lalu siapkan meja belajar, buku, dan alat tulis lainnya untuk belajar. Lalu yang kedua, kenalilah dirimu sendiri. Setiap orang memiliki gaya belajar berbeda. Jika kamu tipe orang yang suka belajar mendengarkan musik, maka lakukanlah buat dirimu nyaman saat belajar. Lalu istirahatlah setelah kamu lelah, namun ingat jangan sampai berhenti. Jika kalian lelah dalam belajar daring atau dalam mengerjakan tugas, istirahatlah sekitar 10-15 menit, tapi jangan berhenti ya. Selain itu, karena belajar cukup menguras tenaga, maka tidak ada salahnya untuk menyiapkan cemilan di samping tempat belajar, sehingga jika kalian lapar, kalian bisa memakannya dan bisa semangat lagi dalam berpikir. Yang keempat, saling memberi motivasi belajar. Agar motivasi tetap terjaga, maka saling memberikan motivasi belajar kepada teman atau guru. Yang kelima, berikan reward saat goals Anda tercapai. Jika kalian sukses dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka berikanlah reward untuk diri sendiri seperti bermain game lebih lama, atau kalian bisa scroll TikTok untuk tetap menjaga motivasi belajar. Dan yang terakhir, ingatlah tujuan akhir kamu saat belajar demi mencapai cita-citamu suatu saat nanti. Teman-teman pasti punya tujuan akhir ketika memilih sekolah tempat menimba ilmu, maka ingatlah tujuan akhir teman-teman tersebut untuk tidak menyerah dalam belajar. Demikian tips-tips yang telah saya berikan, semoga bermanfaat dan bisa membantu siswa untuk tetap menjaga motivasi belajar siswa. Selanjutnya, saya akan melaksanakan kegiatan KKN untuk mengunjungi 3 keluarga yang memiliki siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah secara daring.
pembelajaran daring ini. Untuk yang pertama, oh ya sebelumnya boleh perkenalan dulu ya dengan Ibu siapa? Ibu Yati. Oh Ibu Yati. Nah kalau Ibu Yati kan sekarang anak-anak itu lagi mengadakan pembelajaran online. Menurut Ibu bagaimana sih pendapat itu pembelajaran daring? Daring udah hampir setahun ini kayaknya kurang maksimal, apalagi di tahap anak-anak PAUD atau TK, dan kalaupun kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Nah kebetulan anak saya kelas 4 SD, untuk daring itu bukan sangat susah ya. Kalau untuk orang tua, tidak semua orang tua bisa menjelaskan pelajaran daring dari bu gurunya ataupun dari sekolahnya. Selanjutnya, bagaimana kendala saat pembelajaran daring yang Ibu rasakan saat ini? Untuk kendala daring saat ini, yang pertama yaitu kuota, yang kedua sinyal. Kalaupun kita ada kuota, tapi kalau sinyal lagi jelek itu tidak bisa setor tugas ke gurunya, karena rata-rata sekarang para guru memberikan classroom kepada anak-anak. Sementara sebagian orang tua ada yang mengerti atau tidak dengan adanya teknologi classroom. Yang kedua, kendalanya itu mulai dari itu adalah pemahaman pembelajaran. Jadi untuk menerangkan ke anak, kadang kan kalau anak itu nurutnya sama bu guru dibanding ke ibu-ibunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keuntungan saat pembelajaran daring? Pertama, keuntungannya bagi orang tua yang suka antar jemput, mengurangi tenaga karena si anak diam di rumah juga ya. Yang kedua, keuntungan daring itu mungkin materi pembelajaran daring dipersingkat, tapi kita butuh orang tua juga, tapi butuh untuk mempelajari. Bagaimana cara ibu memotivasi seorang anak supaya bersemangat dalam pembelajaran daring? Penting si anak itu bisa dibiasakan dan dikasih kayak pengertian bahwa kalian harus sabar untuk menghadapi ini, karena memang kalau tidak bisa daring, kita akan memikirkan kesehatan anak itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut ibu pembelajaran secara daring ini efektif atau Untuk tidak? pembelajaran daring menurut saya kurang efektif ya, karena memang anak-anak itu sudah terbiasa tatap muka sama bu guru, dan begitupun setelah tadi diuraikan, anak-anak itu lebih menurut kepada gurunya dibanding kepada orang tuanya untuk menjelaskan materi daringnya. Sementara pembelajaran daring yang diterima oleh anak-anak seperti pembahasannya itu kurang jelas dan hanya singkatan, dipersingkat gitu. Menurut saya kurang efektif, dan mungkin anak-anaknya juga akan bosan kalau terus-terusan mengerjakan di rumah saja. Wawancara hari ini, terima kasih atas partisipasinya Ibu untuk melaksanakan kegiatan KKN ini, membantu saya. Semoga Ibu diberi kesehatan dan juga dilindungi dan dimudahkan juga rezekinya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melaksanakan kegiatan wawancara dengan Ibu siapa? Ibu Leti. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari kampus IKIP Siliwangi akan mengadakan KKN untuk mewawancarai mengenai pembelajaran daring saat ini. Menurut Ibu, bagaimana pendapat pembelajaran daring untuk saat ini? Assalamualaikum. Buat pertanyaan dari Teteh Moni, kalau buat saya pendapat mengenai daring di masa pandemi ini cukup baik, karena untuk menjaga kesehatan anak-anak juga ya. Kalau buat saya sih emang belum terbiasa, jadi mungkin agak kesulitan. Pertanyaannya, bagaimana kendala Ibu saat melaksanakan pembelajaran daring saat ini? Kendala daring saat ini mungkin banyak kendalanya ya. Pertama dari kadang kuota, bukan gak mau beli kuota, cuman kan banyak yang harus dibeli juga, kayak buat rumah tangga gitu lah. Terus buat sinyal, buat bad moodnya anak gimana, kadang suka kejar-kejaran sama urusan rumah ya. Jadi ya gitulah, mungkin agak sulit kalau untuk saya. Selanjutnya, apakah keuntungan pembelajaran daring untuk saat ini? Kalau buat keuntungannya ya pertama
pertama buat kesehatan anak ya, jadi tidak keluar rumah gitu. Terus bisa menjadi guru seperti yang di sekolah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu memotivasi anak dalam pembelajaran daring saat ini? Kalau buat memotivasi anak, karena anak saya suka bermain layang-layang, hobinya main layang-layang dan hobinya bermain. Tapi di bermain juga di rumah saudara sih ya. Jadi nggak keluyuran kemana aja. Jadi bilang ke anaknya cepat kerjain tugasnya, beresin dulu tugasnya, baru boleh bermain gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut ibu efektif atau tidak pembelajaran daring saat ini? Kalau buat efektif atau enggaknya buat pembelajaran daring saat ini, mungkin bagi saya mohon maaf tidak efektif. Karena pembelajaran di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama guru itu sangat beda. Mungkin di sekolah mereka senang karena banyak teman-temannya. Kalau di rumah kan kita berdua, ibu sama anak aja. Jadi anak aja itu bosan. Jadi nggak ada teman-temannya. Udah, itu aja. Terima kasih. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas laporannya dan terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai KKN, di mana saya akan mewawancarai seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sedang melakukan pembelajaran daring. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat ibu mengenai pembelajaran daring saat ini? Menurut saya pembelajaran daring itu untuk saat ini di masa pandemi ini sangat bagus ya. Ya ada baiknya ada buruknya juga. Baiknya ya anak-anak bisa terpantau di rumah dan bisa belajar di rumah. Jadi menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan lah ya di masa pandemi ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keuntungan pembelajaran daring saat ini? Kalau keuntungannya si anak jadi lebih terpantau ya sama orang tuanya kalau di rumah terus mereka tidak banyak lebih bermain di luar gitu, pasti di rumah, seringnya di rumah, jadi lebih terpantau sama orang tuanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kendala ibu saat melaksanakan pembelajaran daring saat ini? Kendalanya buat anak belajar daring di rumah tuh si anak tuh ada malesnya gitu, nggak kayak belajar seperti biasa di sekolah. Kalau di sekolah tuh dia agak segan ya mungkin sama gurunya, tapi kalau di rumah seringnya males-malesan sih ya. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara ibu memotivasi seorang anak dalam melakukan pembelajaran daring saat ini? Ya kalau kita caranya mungkin lebih memberi reward ya buat si anak. Kalau misalkan udah mengerjakan tugas, kita kasih yang dia butuhkan, seperti dia kalau lagi butuh buku, butuh pensil baru, penghapus baru, kita kasih kalau dia udah beres ngerjain tugasnya. Pertanyaan terakhir, apakah menurut ibu pembelajaran daring ini efektif atau tidak? Menurut saya sangat efektif ya, malah lebih fleksibel malah belajarnya, jadi bisa di rumah, waktunya lebih lama, dan mungkin si anak juga bisa lebih terlihat lah di rumah belajarnya kayak gimana. Ya, wawancara hari ini terima kasih kepada Ibu Nenden atas Sama-sama. partisipasi dalam KKN ini. Saya ucapkan terima kasih.